Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari ini bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi atas segala berkat kemurahan-Mu yang senantiasa memelihara, memberkati kehidupan kami hingga pada saat ini. Dan di hari yang baru ini Tuhan, kami bergumul bersama dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di bidang manapun kita hidup, apapun yang kita kerjakan, apapun yang sedang kita gumuli hari ini, maka akan selalu ada tantangan-tantangan, akan selalu ada hal-hal yang membuat hidup kita ini harus berjuang. Karena itu berjuang adalah tanda kehidupan. Kalau manusia itu hidup, maka dia harus memperjuangkan sesuatu untuk mencapai tujuannya, untuk menemukan apa yang terbaik di dalam hidupnya, untuk menggapai apa yang seharusnya. Karena itu hidup ini tidak selalu diwarnai dengan kemudahan-kemudahan, sesuatu yang mulus begitu saja. Tetapi tantangan, pergumulan adalah bagian dari hal yang harus kita perjuangkan di dalam kehidupan ini. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus, pemikiran atau pengajaran-pengajaran yang sesat, yang hingga hari ini di era media sosial hari ini kita tidak sulit menemukan banyak hal-hal atau ajaran-ajaran sesat atau pemikiran-pemikiran yang menghujat tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata Timotius juga dulu menghadapi itu, baik di tengah-tengah jemaat yang dia layani maupun di luar dari jemaat yang dia layani saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ada satu hal yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus waktu itu, dan kita juga hari ini, bagaimana setiap orang itu memiliki kerajinan di dalam kehidupannya. Apa itu kerajinan? Untuk beribadah. Bahwa ketika kita sungguh-sungguh rajin beribadah, maka itu akan membuat hubungan kita dekat kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, membuat hubungan kita begitu intim kepadanya, membuat keterikatan yang kuat antara diri kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sesungguhnya dekat, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu selalu beranugerah dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini, apakah kita sungguh-sungguh mau mengandalkan Dia? Apakah kita sungguh-sungguh mau belajar pada hikmat yang Dia sediakan? Maka Rasul Paulus mengingatkan Timotius dan jemaat seluruhnya waktu itu yang dilayani oleh Timotius dan hingga kita hari ini, bahwa daging kita ini lemah, daging kita ini begitu rapuh, daging kita ini memiliki banyak celah, banyak kelemahan-kelemahan. Karena itu setiap orang harus melatih dirinya untuk beribadah, karena dengan demikian dia akan memiliki pengalaman yang dekat dengan Tuhan, bahwa pengalaman spiritual itu, pengalaman rohani itu menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, karena itu ibadah kita, hubungan kita kepada Tuhan, pengabdian kita kepada Tuhan setiap hari
bukan hanya berdoa pagi, berdoa siang atau berdoa malam, berdoa pada saat makan atau beribadah pada hari Minggu atau pertanyaan misalnya sektor atau kategorial. Tetapi ibadah, abodah, pengabdian itu adalah sepanjang waktu. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berdoa di pagi hari atau malam hari, maka sepanjang hari dari pagi hingga malam itu juga adalah bagian dari pelaksanaan doa-doa kita. Apa yang kita doakan, mari kita kerjakan dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, dan menghadapi setiap tantangan pergumulan itu di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena itu firman Tuhan katakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Karena itu selama masih hidup, maka beranilah untuk menjalani kehidupan, dan teruslah berjerih payah, berjuang di tengah-tengah kehidupanmu. Apapun itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, banyak hal yang harus diperjuangkan dalam hidup ini. Tidak ada yang mudah, gampang diraih. Kalau itu sesuatu yang berharga dan teramat berharga di dalam kehidupanmu, maka teruslah berjuang, berjerih payah untuk melakukan itu. Jika imanmu itu begitu berharga bagimu, maka teruslah berjerih payah melakukan buah-buah roh itu, dan teruslah berjuang belajar pada hikmat Tuhan agar kita mampu memegang teguh iman itu, dan godaan-godaan atau tantangan-tantangan atau apapun yang hadir di tengah-tengah dunia ini dapat kita hadapi dengan hati yang penuh percaya, penuh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena juru selamat kita adalah Dia, Tuhan Yesus Kristus. Karena itu imanmu kepadanya tidak akan pernah sia-sia. Imanmu kepadanya adalah iman yang benar. Karena itu ketika imanmu adalah iman yang benar, ketika apa yang kau pegang itu adalah iman yang benar, maka lakukanlah apa yang menjadi panggilan imanmu itu sendiri, apa yang menjadi perintah dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, apa yang harus diperjuangkan oleh orang-orang yang percaya sebagai tanda sukacita iman. Karena setiap orang percaya harus bersukacita di dalam sebagai buah dari imannya. Karena itu dia harus bersukacita melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan dia tidak pernah mengenal kata menyerah. Selama masih hidup, maka dia akan berjerih payah terus berjuang menghasilkan buah-buah roh, buah-buah iman di dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, jadilah orang-orang yang kuat, orang-orang yang bersemangat. Jangan pernah pesimis, tetapi selalu optimis, selalu visioner, selalu mau melakukan apa yang kita imani itu, apa yang benar di dalam kehendak Allah. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini. Ketika Engkau Tuhan mengajar kami untuk terus berjerih payah dan berjuang sebagai tanda iman yang hidup. Dan selama kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini, Tuhan, kami mohon Engkau yang menghadirkan kekuatan bagi kami, Engkau yang menghadirkan hikmat bagi kami, Engkau yang menghadirkan semangat yang baru, roh yang berkobar-kobar bagi kami, agar kami terus rajin beribadah dan terus berjerih payah berjuang melakukan kehendak-Mu, menghasilkan buah-buah roh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani sepanjang hari ini bersama dengan pemeliharaan-Mu. Tubuh, roh, jiwa, napas hidup kami serahkan ke dalam tangan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala apa yang perlu di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kemiskinan, jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa, kejahatan, tetapi biarlah anugerah-Mu mencukupkan segala apa yang kami butuhkan, dan hati kami terus bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas setiap dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepadamu.
Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Semangat pagi, selamat pagi, Horas.